beberapa jalur bisa saling ditukar setelah mencapai sequence 5? Itu berbeda dengan apa yang dikatakan para Nighthawk kepadaku. Bukankah fakta bahwa setelah memilih jalur, seseorang tidak bisa menggantinya? Bukankah pernah disebutkan bahwa apabila menyimpang dari jalurnya sendiri memang bisa memberi kekuatan aneh dan misterius, tetapi orang itu pasti akan gila dan tak akan pernah bisa maju? Tak kusangka ternyata ada pengecualian tersembunyi semacam ini. Klein menatap buku harian itu, pupilnya menyempit. Ia tidak mengira Kaisar Rosel akan sembarangan menulis hal seperti ini. Lagi pula, keterkejutan dalam tulisannya tampak begitu nyata. Namun, Klein juga tidak berasumsi bahwa informasi yang diterima Rosel pasti benar. Bisa saja ia dibohongi, atau salah menafsirkan. Aku harus memverifikasinya. Untuk saat ini, sebaiknya akan kuingat dulu. Klein mengingatkan dirinya, lalu merenung dalam-dalam. Jika apa yang ditulis Rosel ini benar, maka jalur sequence jauh lebih dalam dari yang kubayangkan. Ada banyak rahasia tersembunyi di dalamnya. Jalur lengkap yang dimiliki Nighthawk adalah Sleepless. Mereka juga memiliki jalur yang relatif lengkap untuk Corpse Collector, hingga sequence 4. Ternyata jalur itu bisa saling ditukar setelah sequence 5. Sementara rantai ramuan lain yang mereka punya bahkan lebih tidak lengkap. Beberapa jalur hanya sampai sequence 9 saja. Demikian pula, Gereja God of Steam and Machinery memiliki jalur lengkap Savan, dan jalur yang cukup lengkap untuk Mystery Prayer. Jalur-jalur itu juga bisa ditukar di sequence tinggi. Menarik. Aku ingin tahu jalur mana yang bisa ditukar dengan jalur Seer. Apakah Apprentice atau Mara Order seperti yang disebutkan Kaisar? Kemungkinan besar 5 sequence pertama jalur Seer, masing-masing memberikan kemampuan terpisah, lalu kemampuan itu digabungkan di sequence 4. Pada tahap itu, seharusnya tak mungkin bisa ditukar dengan ramuan lain. Klein menarik kembali pikirannya, dan kembali memusatkan perhatian pada buku harian. Ia menyadari bahwa meskipun 2 halaman itu tersambung, isinya tidak sesuai urutan waktu. Tanggalnya berasal dari 2 periode berbeda. Mungkin ini kesalahan orang yang menyalinnya. 9 April. Hubungan antara Gereja Eternal Blazing Sun, Gereja Storm, dan Gereja God of Knowledge and Wisdom sangat buruk. Mereka saling memandang sebagai musuh. Gereja Evernight berseteru dengan Gereja God of War dari Kekaisaran Feysak. Semua ini bisa dimanfaatkan. Fakta-fakta ini layak dipertimbangkan. 13 April, aku mengikuti sebuah pertemuan organisasi kuno. Aku tak menyangka mereka juga anggota organisasi itu. Benar-benar menakutkan. Tak kusangka Blasphemy Slate kedua ada di tangan organisasi ini. Ini pertama kalinya aku melihat benda legendaris itu. Memang, ia menyembunyikan rahasia yang tak terbayangkan. Mungkin suatu hari aku akan menciptakan Blasphemy Slate versiku sendiri. Tidak, satu set penuh. Masing-masing menyimpan rahasia pamungkas. Sialan, Kaisar, kenapa kau tidak menuliskan nama organisasi kuno itu? Kau membuatku mati penasaran saja. Mungkin Rosel punya alasan, yang mana ia bahkan tidak berani menuliskannya meski menggunakan bahasa Tiongkok. Klein merasa sedikit tak nyaman sekaligus bingung. Namun, dengan halaman harian ini, Klein akhirnya bisa memastikan bahwa Kaisar Rosel memang pernah melihat Blasphemy Slate kedua. Selain itu, setelahnya ia menciptakan satu set kartu. Setiap kartu mewakili sebuah jalur ilahi. Ya, mungkin itulah rahasia pamungkas yang sesuai dengan tiap jalur ilahi. Aku penasaran, di mana sekarang keberadaan 22 kartu itu? Organisasi kuno itu berhasil mendapatkan Blasphemy Slate kedua. Pikiran Klein mengalir cepat. Namun ia segera mengekang dirinya. Tatapannya dialihkan dari buku harian kepada The Hanged Man, Justice, dan The Sun. Ia tersenyum dan berkata, "Sebenarnya kalian tidak perlu menungguku. Itu suatu kehormatan bagi kami." Algir sudah menahan ketidakpuasannya dan menjawab dengan rendah hati. Audrey berpikir sejenak lalu tersenyum. "Tuan Full, pemilihan pejabat pemerintah melalui ujian terbuka yang Anda jelaskan sebelumnya sudah mendapatkan dukungan Raja dan Perdana Menteri. Segera akan disahkan oleh Majelis Bangsawan dan Majelis Rakyat, diperkirakan akan diberlakukan awal tahun depan." Sepertinya Raja dan Perdana Menteri masih menggunakan otaknya, sindir Algir refleks. Kemampuan Benson dalam tata bahasa dan akuntansi seharusnya cukup baik pada awal tahun depan. Tapi begitu ia berhasil lolos di 2 majelis, aturan itu pasti diumumkan luas, lewat surat kabar. Entah berapa lama keunggulan Benson bisa bertahan. Lebih cepat ujian dilakukan, itu lebih baik. Tak mungkin Benson bisa mengalahkan para elit lulusan universitas dalam waktu sesingkat itu.
Tapi dia tidak perlu bersaing dengan mereka. Posisi yang ia incar berbeda. Orang-orang itu mungkin hanya menargetkan jabatan tinggi seperti sekretaris kabinet atau sekretaris keuangan. Klein tersenyum sambil mengangguk, meski dalam hati khawatir pada kakaknya. Audrey menegakkan tubuhnya setelah melihat anggukan The Fool. Ia berkata sambil tersenyum, "Tuan Hangman, dulu Anda memintaku mencari sesuatu. Aku sudah dapat jawabannya. Raja telah diyakinkan oleh Perdana Menteri, dan untuk sementara tidak akan membalas kekaisaran Faisak di pesisir Balam Timur. Jadi, sekarang Anda bisa memberiku bayaran tambahan yang Anda janjikan." Alger berpikir beberapa detik sebelum menjawab. "Nona Justice, terima kasih atas jawabanmu. Itu meringankan kekhawatiranku atas beberapa hal. Bayaran tambahan seperti apa yang kau inginkan? Akan kupikirkan jika itu masuk akal." Audrey tersenyum, jelas sudah menyiapkan jawabannya. Petunjuk tentang alkemis psikologi, atau petunjuk tentang bahan utama ramuan telepatis. Tentu, itu bisa menunggu setelah Desan memberiku formulanya. "Tidak masalah," jawab Alger tanpa ragu. Dua kursi dari The Hanged Man, Derek Burke, tidak memahami satu kata pun. Ia sangat bingung, hanya mengerti beberapa istilah, tapi tak bisa menyusunnya menjadi sebuah arti yang logis. Metode memilih pejabat lewat ujian? Raja dan Perdana Menteri, Majelis Bangsawan, Majelis Rakyat, Pesisir Balam Timur, Kekaisaran Faisak, alkemis psikologi? Aku tak paham semua itu. Faisak. Kata itu berasal dari bahasa Jotun. Apa hubungannya dengan keluarga kekaisaran Raja Raksasa yang jatuh? Derek menatap Justice dan The Hanged Man, tiba-tiba merasa mereka mungkin berasal dari dunia yang berbeda. Mungkinkah ada negara kota lain, atau bahkan sebuah bangsa, yang letaknya jauh dari kota perak, dari tanah yang terkutuk ini? Derek tetap diam, hanya mendengarkan. Ia samar-samar mulai paham mengapa sang misterius, The Fool, pernah berkata bahwa ia mungkin tidak bisa menerima bayaran uang yang akan diberikan Justice. Mampu mengumpulkan orang sejauh ini, mengabaikan monster mengerikan yang bersembunyi dalam kegelapan tanah terkutuk, mungkin The Fool benar-benar seorang dewa kuno. Ia berpikir. Setelah menyelesaikan semua yang ia inginkan, Audrey berniat menjadi pengamat bisu, tetapi ia tiba-tiba teringat sesuatu. Ia buru-buru berkata, "Aku baru-baru ini bersentuhan dengan sebuah lingkaran Beyonder, dan mengetahui tentang seorang yang kuat, bernama Tuan A. Tuan Fool, Tuan Hanged Man, Tuan San, apakah kalian tahu latar belakang dan identitas orang ini?" "Aku sama sekali tidak tahu apa yang kalian bicarakan." Derek tetap diam. "Tuan A? Aku hanya tahu ada Tuan Z. Dengan nama sandi mirip begini, mungkinkah dia juga dari Aurora Order?" Klein menebak, tapi tidak memberi jawaban. Ia harus menjaga citranya, dan tidak sembarangan menjawab. Jika terpaksa, ia hanya akan memberi penjelasan samar seperti seorang penipu ulung. Alger melirik The Fool, dan mendapati sikapnya tetap tenang, sulit ditebak. Maka ia berkata dengan hati-hati, "Aurora Order berseteru dengan Gereja Storm, Gereja Eternal Blazing Sun, dan Gereja Dewa God of Knowledge and Wisdom. Karena itu, para anggota gereja-gereja itu lebih memahami Aurora Order dibanding organisasi lain. Dan kebetulan aku tahu sesuatu tentang mereka. Kau tidak perlu menjelaskan, aku tahu kau berada di bawah naungan Lord of Storm. Tentu, mungkin juga kau hanya pemberi informasi. Tapi kenapa Aurora Order harus bermusuhan dengan 3 gereja kuno itu?" Klein tersenyum tanpa berkata, hanya menatap tenang ke arah The Hanged Man. Alger tahu ia tidak bisa menyembunyikan jalur sekuensnya dari The Fool, tapi ia tidak terlalu mempermasalahkan dan melanjutkan. Aurora Order memiliki 5 Santo dan 22 Oracle. Para Oracle ini menggunakan alfabet sebagai nama sandi, seperti Tuan A atau Tuan X. Mereka adalah Beyonder, dengan yang terlemah sekuens 7 dan terkuat sekuens 5. Mereka ahli dalam bersembunyi. Jika seorang Oracle mati, akan ada pengganti baru yang mengambil posisinya. Aku tidak bisa memastikan, apakah Tuan A yang kau maksud adalah Tuan A dari Aurora Order, tapi kemungkinannya besar. Untuk detail mengenai Aurora Order, aku sudah pernah menyebutkannya sebelumnya. Audrey mengangguk menjadi lebih berhati-hati terhadap Tuan A. Ia berkata dengan perasaan sedikit tak nyaman, "Terima kasih atas jawaban Anda, Tuan Hanged Man. Anda tak perlu membayar lagi." "Tidak, aku tetap ingin meminta bantuanmu terkait jawaban tadi, sekaligus memberikan kompensasi tambahan," ujar Alger dengan suara dalam. "Bantuan apa?" tanya Audrey penasaran. Alger berpikir sejenak lalu berkata, "Aku mendapat intel bahwa bajak laut Kilangos, yang berjuluk Wakil Laksamana Badai, diam-diam mendarat dan menyusup ke Beklun. Aku tidak tahu apa tujuannya,
tapi aku berharap kau bisa membantuku menemukan keberadaannya. Untuk apapun yang terjadi setelahnya, kau tidak perlu menempatkan dirimu dalam bahaya. Wakil Laksamana Badai Kilangos, salah satu dari 7 bajak laut besar. Mata Audrey membelalak, hampir kehilangan kendali atas keadaan spektatornya. Hal yang paling ia ingin lakukan setelah menjadi Beyonder, tentu saja berinteraksi dengan tokoh-tokoh yang selama ini hanya ada dalam dongeng para bangsawan. Ya, dia seorang Beyonder Sequence 6 di jalur Sailor, seorang yang diberkahi angin. Dia juga memiliki benda ajaib yang bisa digolongkan sebagai artifak tersegel. Dia cukup licik dan kejam. Jangan coba-coba menghadapinya, Alger menjelaskan dengan serius. Ia tiba-tiba menoleh pada Klein. Tuan Fu, bisakah aku meminta agar hamba yang Anda berkati membantuku di saat genting? Aku akan membayar dengan harga yang menarik bagimu. Satu-satunya hamba yang kuberkati yang kumiliki hanyalah diriku sendiri. Klein menertawakan dalam hati untuk menenangkan diri, lalu tersenyum. Itu dengan syarat hamba yang kuberkati kebetulan berada di Backlund. Baiklah. Alger menarik kembali pandangannya, sedikit kecewa, tapi juga sedikit berharap. Apa yang begitu istimewa dari benda mistik milik Kilangos? Tanya Audrey dengan sedikit percaya diri. Ia mempertimbangkannya dengan seksama, dan tiba-tiba menyadari bahwa ia sebenarnya memiliki kemampuan yang cukup baik untuk mencari orang di Backland. Pertama, ayahnya adalah salah satu bangsawan terkaya, paling berpengaruh, dan paling dihormati, sementara ia sendiri cukup populer di kalangan generasi muda. Oleh karena itu, dalam kalangan menengah atas masyarakat, ia memiliki cukup banyak sumber daya yang bisa dimanfaatkan. Kedua-dua Beyonder yang ia kenal juga memiliki lingkaran pergaulan masing-masing. Force, sang apprentice, dulunya adalah seorang dokter klinis dan kini seorang penulis. Ia mengenal cukup banyak orang di dunia sastra dan industri penerbitan, juga di kalangan dokter kelas menengah. Sang arbiter, Sio Derecha, telah lama membantu banyak orang kelas menengah bawah untuk mengordinasi dan menengahi perselisihan. Sio juga cukup terkenal di distrik timur Backlund di kalangan kaum pekerja dan mafia. Ia punya banyak jalur tersembunyi. Ditambah lagi, dengan mempertimbangkan Beyonder lain yang mereka kenal dan lingkaran pengaruh mereka, kemampuan mereka untuk mencari seseorang tidak bisa diremehkan. Menanggapi pertanyaan Justice, Alger menjawab hampir seketika, tanpa ragu atau berpikir panjang. Tak seorang pun tahu nama asli benda mistik itu, tetapi orang-orang yang pernah bersentuhan dengannya, menyebutnya Creeping Hunger. Kilangos memberi makan benda itu dengan jiwa dan daging manusia hidup setiap 2 hari sekali. Kalau tidak, benda itu akan memangsa pemiliknya sebagai gantinya. Itu bisa jadi salah satu petunjuk paling penting untuk melacak Kilangos, kata Audrey sambil mengernyit. Ia merasa sangat tidak nyaman dan jijik terhadap benda jahat manapun yang menginginkan darah segar dan jiwa manusia hidup. Ya, tapi di sebuah kota besar dengan sedikitnya 5 juta penduduk, hilangnya beberapa gelandangan tidak akan diperhatikan, Alger mengingatkan. Sejak mendapatkan Creeping Hunger, Kilangos menjadi sangat sulit dihadapi. Ia awalnya adalah seorang Windblast. Ia memiliki kekuatan Beyonder besar dalam ranah air, angin, dan cuaca. Tetapi kemudian, orang-orang menyadari bahwa ia bisa membuat targetnya gila, masuk ke dalam mimpi orang lain, memanggil cahaya untuk menyucikan jiwa yang mati, bernyanyi untuk memperkuat dirinya, dan mengubah penampilannya. Hampir tidak ada yang tidak bisa ia lakukan, jelas Alger rinci. Kami curiga semua itu adalah efek dari benda mistik Creeping Hunger. Sebelum ia selesai berbicara, Derek Burke yang sejak tadi diam tiba-tiba berseru, Shepard. Shepard? Sequence 5 dari jalur Secret Suppliant dan Listener. Shepard? Di Dewan 6 anggota Kota Perak, ada seorang tetua baru yang merupakan Shepard. Sun pernah menyebut bahwa dia cukup kuat untuk melawan seorang ahli Sequence 4, yakni roh jahat dengan tingkat yang sama. Ekspresi Klein sedikit berubah, tetapi tertutup oleh kabut abu-abu. Justice juga tidak memperhatikan dirinya. Shepard? Justice dan The Hanged Man bertanya hampir bersamaan. Yang satu benar-benar bingung, sementara yang lain tampak terkejut, seolah-olah pernah mendengar gelar Shepard sebelumnya dan mengetahui sesuatu tentangnya, tetapi tidak memahami keadaan sebenarnya. Melihat semua orang menatapnya, Derek jadi agak panik. Betapapun ia pendiam, muram, dan gelisah, ia toh hanyalah seorang anak laki-laki. Dengan sedikit tergesa dan agak gagap, ia menjelaskan, maksudku, ciri-ciri yang Tuan Hanged Man jelaskan mirip dengan kekuatan Beyonder dari ranah Sequence bernama Shepard. Setiap Shepard bisa menelan jiwa orang lain ke dalam tubuh mereka, termasuk Wraith dan roh jahat. Mereka mengendalikan jiwa-jiwa itu dengan cara unik,
yang memungkinkan mereka menggunakan kemampuan-kemampuannya, bagaikan melepaskan domba-domba Tuhan untuk merumput. Karena itu, tak seorang pun tahu berapa banyak kekuatan yang dimiliki seorang shepherd. Itu bergantung pada berapa banyak jiwa Beyonder yang mereka telan, dan hal itu membuat mereka sangat menakutkan. Mereka hampir seperti Beyonder High Sequence. Tetapi, ada yang menduga bahwa shepherd punya batas jumlah jiwa yang bisa mereka telan dan gembalakan, serta jiwa-jiwa di dalamnya bisa digantikan juga. Jadi itulah arti menjadi seorang shepherd. Jalur sequence yang dikuasai Aurora Order sungguh penuh misteri. Pantas saja mereka menyembah True Creator, tidak, The Fallen Creator. Klein mendadak tercerahkan, tetapi ia tidak mengangguk, hanya menjaga penampilan seolah-olah sudah lama mengetahuinya. Namun, dalam hati ia menghela napas. San, kau memang masih anak-anak. Ini informasi yang sangat penting, wawasan yang sangat berharga. Kau bisa menukarnya dengan hal-hal bernilai, tapi malah mengungkapkannya begitu saja. Begitu saja. Ya, kemampuan yang diperlihatkan benda mistik Creeping Hunger memang mirip dengan sequence 5 Shepherd. Aku penasaran apakah artefak tersegel lain juga memiliki kekuatan Beyonder serupa. Aku ingin tahu artefak tersegel 2049, boneka keluarga Antigonus, menyerupai sequence yang mana. Setelah mendengar penjelasan San, Alger tampak sudah menyusun potongan teka-teki dalam benaknya dan mengangguk dalam diam. Audrey semakin penasaran dan mendesak. Jalur sequence apa Shepherd itu? Nomor keberapa? Jalur Secret Supplian, sequence 5. Klein segera memanfaatkan kesempatan itu untuk menunjukkan bahwa ia tahu segalanya. Secret Supplian? Aurora Order. Audrey tiba-tiba teringat pada Tuan A, yang diduga adalah seorang orakel dari Aurora Order, dan hatinya langsung terasa berat. Ia mulai berpikir serius, membayangkan harga apa yang bisa ia bayarkan agar Tuan Full mau bertindak dan menyingkirkan orang menjijikan itu dengan mudah. Namun, ia tidak bisa memikirkan apapun yang bisa menggugah Tuan Full. Seperti yang diduga, sosok Bak Dewa tidak akan mudah digerakkan. Hanya sedikit hal dan perkara yang bisa menarik minat mereka. Audrey menghela napas. Menekan dorongannya, ia mengangguk ke arah Desan dengan rasa berterima kasih karena ia telah memberi mereka sudut pandang baru tentang Creeping Hunger, sehingga mereka bisa menanganinya lebih masuk akal dan efektif. Tuan Hangman, aku bersedia menerima misi itu. Tapi aku tak bisa menjamin bisa menemukan wakil Admiral Hurricane, Kilangos. Audrey menatap seberang saat berbicara. Tidak ada jawaban yang lebih baik dari itu. Terlepas dari keberhasilanmu atau tidak, selama kau berusaha, aku pasti akan memberimu kompensasi berupa informasi rahasia atau intelijen. Dan jika kau berhasil, mungkin aku bisa memberimu bahan utama telepati secara langsung. Tentu saja, syaratnya kita harus tahu dulu apa itu. Janji Alger dengan murah hati, sesuatu yang jarang terlihat. Sepakat, jawab Audrey dengan senyum tipis. Kemudian, dengan izin dan bantuan Klein, Alger membuat potret Kilangos. Ia adalah salah satu dari 7 laksamana bajak laut besar. Ia memiliki dagu lebar yang khas, rambut coklat yang diikat ke belakang seperti seorang prajurit kuno, dan mata hijau yang tampak seolah menyiratkan tawa, tetapi sebenarnya sangat dingin. Setelah mereka selesai berdiskusi dan berbagi wawasan, Klein tersenyum sambil mengumumkan akhir dari pertemuan. Ia melihat Justice dan The Hanged Man segera berdiri dari kursi mereka dan membungkuk, sementara The Sun menirukan gerakan itu, hanya sedikit lebih lambat. Ia mengulurkan tangan kanan ke depan dan memutuskan hubungan, tetapi ia tidak langsung pergi. Derek menatap sekeliling yang familiar dan melirik keluar pada langit gelap yang disertai kilatan petir. Ia sempat terhanyut dalam lamunan. Namun segera ia tersadar. Ia mencari kulit kambing dan pena bulu, lalu menuliskan formula BART yang telah ia hafalkan. Ia memeriksanya beberapa kali, dan akhirnya yakin bahwa tidak ada kesalahan. Derek tidak khawatir bahwa memiliki formula BART dan menjadi Beyonder lain akan menimbulkan kecurigaan dari para petinggi kota Perak. Sebab, dalam ekspedisi penjelajahan di masa lalu, para anggota pasukan elit sering menemukan berbagai formula, bahan, dan benda aneh dari monster-monster di kota-kota yang ditinggalkan dan hancur. Dalam proses itu, adalah hal wajar bila ada yang menyimpan sebagian jarahan secara pribadi. Selama tidak terlalu penting, para kapten dan atasan akan berpura-pura tidak melihat. Seiring waktu, beberapa formula mulai beredar lewat jalur tidak resmi di kota Perak. Ada yang bahkan menjadi landasan keluarga kuat secara turun-temurun. Makhluk-makhluk kegelapan yang berada di sekitar kota Perak relatif tetap. Beberapa bahan bisa diperoleh dengan mudah, sementara sebagian lain hanya bisa ditemui jika pergi jauh ke dalam tanah terkutuk.
Menaruh kulit kambing itu, Derek teringat instruksi misterius Tuan Fool. Maka, di kamar sederhana itu, ia menundukkan kepala dan berdoa. The Fool yang bukan berasal dari era ini. Penguasa misterius di atas kabut abu-abu. Raja kuning dan hitam yang menguasai keberuntungan. Jotun adalah bahasa yang sangat kuno. Ia sudah memiliki sifat mistis yang diperlukan dalam ritual, doa, dan sihir. Karena itu, Derek tidak perlu mengubah mantra ke dalam bahasa Hermes kuno. The Fool yang bukan berasal dari era ini. Klein, yang sedang duduk di kursi kehormatan di meja perunggu panjang, tiba-tiba mendengar doa bergema di telinganya. Lalu ia melihat bintang merah tua yang mewakili Sun berkelap-kelip. Ia tidak langsung menyentuhnya, melainkan berencana membalasnya 10 menit sebelum pertemuan berikutnya, agar pemuda kota perak itu bisa bersiap-siap sendirian. Yang paling penting adalah menghindari konversi waktu dan tanggal, demi mengurangi kemungkinan merusak citra agung The Fool. Setelah memastikan itu, Klein membungkus dirinya dengan spiritualitas dan menstimulasi perasaan turun. Kembali ke kamarnya, Klein menyingkirkan dinding spiritualitas dan beristirahat sejenak sebelum bersiap keluar lagi. Tidak perlu baginya untuk memainkan peran seer secara kaku, dan ia tidak harus menjadikan kunjungan ke klub ramalan sebagai jadwal harian tetap. Ia hanya akan berkunjung sesekali untuk mendapat sedikit uang tambahan dan memenuhi pengawasannya sebagai Nighthawk. Awalnya, Klein ingin bermalas-malasan sepanjang sore, tetapi tiba-tiba ia teringat sesuatu yang belum ia lakukan. Jadi, ia terpaksa memberanikan diri. Menurut janjinya, hari itu ia harus mengunjungi detektif Henry dan menerima laporan akhir mengenai penyelidikan cerobong merah. Kudengar orang-orang besar memang selalu sibuk. Aku masih harus menyisihkan waktu untuk pergi bersama Benson dan Melissa ke Asosiasi Bantuan Pelayan Keluarga Tingen demi mencari pelayan yang baik. Dengan enggan, Klein mengganti kemejanya, mengenakan tuxedo hitam, memegang topi sutra dan tongkat berlapis perak, lalu keluar rumah seperti seorang gentleman. Di jalan Besik, di bawah kantor detektif swasta Henry, Klein mengenakan topeng dan menundukkan topinya saat menyeberang jalan dengan cepat, kemudian masuk ke tangga.